Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basakot dari situ ya. Kita dari pembahasan, ganti pembahasan dari awal. Ma basakot akhsanu dhullin illa ala badri tama'in, dalam kurung yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basakot ora dawa, dalam kurung dulu yang saya baca ya. Ma basakot ora dawa opo akhsanu dhullin, piro-piro pangi ina, opo akhsanu dhullin, piro-piro pangi ina, illa ala badri tamangin kecoba ingatase tomak kang den serupaake kelawan wiji. Ulangi, illa ala badri tamain kecoba ingatase tomak kang den serupaake wiji. Jadi begini artinya, ma sabaqat akhsanu dhullin illa ala badri tamain. Jadi cabangnya kehinaan itu tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang menjadi tinggi, menjadi panjang, menjadi besar, kecuali atas tomak yang diibaratkan dengan biji. Jadi berawal dari tomak itu, maka akan muncul berbagai macam kehinaan. Ya. Jadi ini mau menceritakan, mau menjelaskan tentang bahayanya tomak. Berawal dari tomak bisa tumbuh macam-macam perkara yang hina. Seseorang bisa melakukan berbagai macam bentuk kehinaan, berbagai macam bentuk kejahatan. Berawal dari tomak. Oleh sebab itu, tomak dalam Islam betul-betul dilarang. Apa itu tomak? Tomak adalah mengharap pemberian manusia. Jadi ada teman yang bertanya, Kang, kalau kita kerja kemudian mengharapkan gaji, itu tomak bukan? Ya bukan. Ya, orang kita kerja kok. Kita kerja itu memang hak kita. Yang namanya tomak itu memang nggak ada usaha apa-apa, nggak ada keterkaitan apa-apa, ya cuman ngarep aja, apa istilahnya, pemberian orang. Itu namanya tomak. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar kurungnya saya baca, yuqalu den ngendikake opo basaqut an-nakhlatu usuqun idza talat ma talat. Basaqat dadi dawa apa an-nakhlatu wiji kurma, usukon kelawan dawa temenan, idza tolat ari kalane dawa apa nahlah, idza tolat ari kalane dawa apa nahlah, ai ma tolat tegese ora dawa. Aima tolat tegese ora dawa opo akhsanu dhullin, piro-piro pange ina, illa ala badri tomangin kecoba ingatase tomak kang den serupake kelawan wiji. Jadi tomak itu diibaratkan seperti biji. Biji itu kalau ditanam, kalau ditaruh di atas tanah bisa tumbuh. Nah, nanti penjelasan di sini, tomak itu tidak boleh ditaruh di dalam hati kita. Jadi artinya di dalam hati kita tidak boleh ada tomak, karena nanti akan bertumbuh. Nah, tumbuhnya itu menjadi berkembang menjadi beberapa macam kehinaan. Terus syubihatin serupaake apa azullu kainanan,
Syubiha den serupake apa adzullu kainanan den serupake bisa jorotin kelawan bit. Jadi di sini kehinaan digambarkan dengan satu batang pohon. Ya, diibaratkan kehinaan itu diibaratkan pohon. Sifate syajaratin zati akhsonin kang duweni piro-piro pang gede. Akhson itu cabangan dari kayu tapi yang besarnya. Ya. Pang gede cara bahasa Jawa. Wa furu'in lan duweni piro-piro pang cilik, ranting-rantingnya. Jadi pohon itu memiliki cabang dan memiliki beberapa ranting. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh den serupaake kowe istingarotan kelawan majas istingaroh. Istingarotan kelawan majas istingaroh. Meminjam maknanya kalimat lain. Jadi majas istingaroh itu adalah meminjamkah kalimat, meminjamkah kata, kalimat pinjaman. Makanya kadang-kadang saya kan ngomong kayak gini, maaf, ini meminjam kalimat ini, kayak gitu kan. Itu namanya majas istingaroh. Bil kinayati kelawan persemon. Kinayah lawan katanya syareh. Jadi dengan sindiran. Bil kinayati kelawan persemon atau sindiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhsanu utawi akhson iku tahilun hayalan. Wal akhsanu utawi akhson iku tahilun hayalan baqin kang tetep ala hakikoti ngatasi hakikote akhson ala hakikoti ngatas hakikote akhson. Ya secara hakikat ranting-ranting dari pohon tersebut ya sebenarnya secara hakikatnya itu hanya sebuah khayalan lah. Ini kan hanya sebagai gambaran saja. Jadi tadi disebutkan bahwa toma diibaratkan seperti pohon yang memiliki beberapa cabang, yang memiliki beberapa ranting. Nah, ranting itu hanya sebagai secara hakikatnya itu ya sebagai khayalan sajalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aw musta'arun. Bismillahirrahmanirrahim. Aw musta'arun kok atau pemaring tahyul. Aw musta'arun utawa perkara kang den silih. Aw musta'arun utawa perkara kang den silih li anwangi dzuli maring pira-pira warnane kainanan. Aw musta'arun utawa perkara kang den silih li anwangi dzuli maring pira-pira warnane kainanan. Sebagai jadi lafal akhsun itu tadi dijelaskan ya secara hakikatnya hanya sebagai khayalan sajalah. Ya, untuk mengandi-andikan, untuk menggambarkan. Atau memang lafal akhsun itu sebagai kalimat yang memang dipinjamkan untuk beberapa macam bentuk kehinaan. Memang dijadikan majas istingaroh. Wa basaqat utawi lafal basaqat iku tarsyihun ngresep. Wa basaqat utawi lafal basaqat iku tarsyihun ngresebakin kang netep ala hakikatihi ngatasi salawase. Tadi disebutkan sama basaqat. Jadi toma itu udah pasti secara hakikatnya, sudah pasti akan bertumbuh.
Bimakna wujidat utawa menganggoni kelawan maknane lafal wujidat. Wujidat yang temu apa akhsun. Wujidat yang temu apa akhsun. Wahasolat lan den wahusilat lan den hasilake apa akhsun. Wahusilat lan den hasilake apa akhsun. Wa syubbiha lan den serupake apa at-tama utama. Den serupake bin nawati kelawan piro-piro kelungsu biji. Jadi toma itu diibaratkan sebagai biji. Sifate nawat allati nawat sile allati tansya'u kang cukul. Anha saking nawat of asyajaratu wit. Toma diibaratkan biji yang mana dari biji tersebut akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Gambarannya begitu. Toma diibaratkan biji. Biji itu bisa tumbuh menjadi pohon. Jadi berawal dari toma nanti akan muncul berbagai macam bentuk kehinaan. Ada ini, ada ini, ada ini. Makanya toma harus benar-benar dihilangkan dari hati kita. Bagaimana caranya? Ya, salah satu ikhtiar secara lahir kita adalah dengan kerja keras, ya, untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Supaya apa? Supaya enggak toma, supaya tidak mengharap pemberian orang lain. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idhafatu bazrin maqu utawi mudhof lafal bazr lahu maring toma iku mi idhafatil musyabbabi tang saking mudhof musyabbabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudhof lil musyabbahi maring musyabbahe. Ya. Jadi mudhofnya lafal badr terhadap lafal toma itu disebutnya min idhafatil musyabbabi lil musyabbah. Mulane aku oleh ngarteni mau illa ala badri tomangin kejaba ing atase toma kang den serupaake kelawan wiji. Dibalik kalimatnya ya. Ya. Yang saya sebutkan dulu kalimat yang belakang tomaknya dulu. Ya. Bukan lafal badrunya dulu. Ya, pahami. Illa ala badri tomangin kejaba ing atase toma kang den serupaake kelawan wiji. Ini namanya mudhofnya musyabbabi terhadap musyabbah. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tomangin utawa ayat tomangin tegese toma. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat toma syabihin kang nyerupani bil bazri kelawan wiji. Ail mabzuri tegese wiji kang den sebar. Ail mabzuri tegese wiji kang den sebar. Sifate mabzuri allazi mabzur silah allazi tansya'u kang cukul nganhu saking allazi apa asyajaratu wit. Sifate syajaro zatul akhsuni kang duweni piro-piro pang. Jadi kembali lagi bahwa toma itu diibaratkan biji yang disebar, ya, kayak gabah disebar di persawahan, maka akan tumbuh menjadi apa? Pohon padi. Itu kan berkembang. Tadinya satu butir gabah nanti bisa menjadi beberapa cabangan-cabangan dan bisa menghasilkan beberapa
puluhan bahkan ratusan gabah. Nah, dari situ diibaratkan bahwa tomak itu akan berkembang, bertumbuh menjadi beberapa perkara-perkara yang hina. Faka'annahu mongko koyo-koyo teman satune musonif, maka seolah-olah penyusun kitab iku yakun ngendika sapa musonif. Jadi tadi di depan kan menggunakan majaz isti'arah atau kalimat-kalimat pinjaman, ya, atau dengan bahasa-bahasa sindiran. Ya. Di depan tadi menggunakan bahasa-bahasa sindiran kinayah. Ya. Maka sebenarnya musonif atau penyusun kitab itu seolah-olah berkata begini, la takhris badrat tama'i fi qalbika fatakhruja minhu syajaratudz dzulli wa tatasha'abu akhsunuha wa furu'uha. Jadi seakan-akan penyusun kitab berkata begini, la takhris ojo nandur sapa sira, la takhris ojo nandur sapa sira badrat tama'i ing toma kang den surupake kelawan wiji. Ojo sira tandur fi qalbika ing dalam ati ira, jangan kau tanam benih-benih tomak di dalam hatimu. Jangan sampai di dalam hati kita sekecil apapun ada tomak. Ya. Makanya kadang-kadang saya serba salah kalau misalkan ngaji kok dibawain apa. Itu satu sisi seneng ya, tapi sisi lain takut tomak nanti. Pas kebetulan gak dibawain, aduh lupa apa ya, gitu. Nah, jadi kayak ngarep itu. Hah? Aku pernah. Iya. Pas. Biasa juga ya karena orang-orang amplopnya rada kaya. Nah, makanya kadang-kadang bagi orang-orang yang sedang memperhatikan masalah tomak di dalam hatinya, kadang-kadang menjadi sebuah permasalahannya, artinya ya jiwai ya senang, kepikiran. Ya memang itu sesuatu yang menyenangkan dan harus kita terima. Sisi lain juga takut nanti menjadi sebuah tomak karena terbiasa kayak gitu. Ya misalkan biasanya itu kalau malam Jumat mesti bawain kresek. Nah, takutnya satu hari kelupaan. Jadi ngarep. Sebenarnya antara seneng nggak seneng Pak Ustaz, jujur aja. Nggak senengnya tak buat saya sendiri. Saya sendiri takut nanti menjadi tomak. Ya mungkin bagi yang tidak memperhatikan tentang masalah tomak kayak gitu ya namanya nyaman-nyaman saja kayak gitu. Nggak masalah. Gitu. Kalau ada Ustadz kadang-kadang aku pernah dengar ya, tapi dia nyindir amplop itu jangan lupa amplopnya apa. Kadang-kadang suka ya emang bercanda tapi kelihatan banget loh. Jadi kelihatan kayak apa? Kedengarannya kayak ya emang itu ciri khas. Dibilang kayak gitu juga kita kan sebenarnya udah nyiapin. Memang itu kayak ciri khas. Saya juga nggak bisa inilah ya. Kurang respon jadi kayak gitu. Memang antara ciri khas lelucon, pokoknya saya nggak. Tapi saya sendiri nggak bisa istilahnya mengatakan itu bagaimana. Tapi saya sendiri tidak ingin menirunya gitu. Ya, saya tahu itu candaan. Ya, tapi didengarnya kayak saya nggak kepingin nggak mengikutin caranya gitu. Iya. Saya juga sisi lain tidak mau memvonisnya. Iya. Paham kan? Iya. Memvonis juga nggak mau, tetapi meniru juga nggak mau. Itu. Jadi saya istilahnya punya prinsip sendiri, punya cara sendiri. Jadi kurang respon rasanya setelah ngaji-ngaji. Kita tambah ini ya. Yang mau mengundang artis kok belum masalah mengundang artis seorang tentang hati tentang keilmuan tentang ibadah mengingat ini paling mau nembang foto dibidan kan kalau pandangan mengingatkan tidak laku semono lah
Iki sing ngisi kanggo pencerahan, kanggo apresiasi, kok gitu kan. Iya. Ini namun yang sering terlupakan. Ya, lanjut ya. Iya. Ya, ngombok apa namanya? Merembet gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi ya. La takhris ojo nandur sapa sira. Nandur bedrut toma'i ing wiji kang den surupake ikang tomak kang den surupake wiji. Ojo sira tandur fi qalbika ing dalem ati ira. Fatakhruja mangko sebabe metu minhu saking bedru apa syajaratul dzulli wit kainanan apa syajaratul dzulli wit kainanan jangan kau tanam benih-benih tomak di dalam hatimu karena itu akan menjadi sebab tumbuhnya kehinaan di dalam hatimu. Jadi nanti akan muncul penyakit hati yang banyaklah berawal dari toma itu. Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi ada dengki, ada iri dan sebagainya dari situ, dari toma. Ya. Wa tatasya'abu lan dadi ngepang-ngepang apa akhsunuha piro-piro pange syajara wa tatasya'abu lan dadi ngepang-ngepang apa akhsunuha piro-piro pange syajara wa furunguha lan piro-piro pange syajara maknanya pada sekilas pada antara lafal akhsun dan lafal furu tapi sebenarnya beda. Kalau akhsun tadi jelaskan di depan, ini adalah cabangan. Jadi kalau bahasa Jawanya pang tapi gede. Kalau furu pang tapi cilik. Jadi ranting-ranting itu ya, ranting-ranting. Dari situ akan tumbuh jadi perkara-perkara yang hina sampai banyak sekali. Berawal dari tomak, maka jangan sekali-kali tanamkan tomak. Benih-benih tomak di dalam hati kita. Walau qala lan lamun ngendika sapa musannif ngendikane ma basaqat syajaratul dzulli lakana aula. Ma basaqat ora dadi dawa apa syajaratul dzulli. Awi teka inanan jabe serat lao lakana mongko yaktine ono opo kaul oniku awala lebih utama. Jadi penyusun kitab tadi di depan berkata dengan kalimat ma basakut ya. Ma basakut akhsunu dhullin illa ala badri tamangin. Jadi itu bahasa dengan bahasa sindiran atau majas istigharah. Kalimat-kalimat yang maknanya meminjam kalimat lain. Jadi seandainya sebenarnya kalau penyusun kitab menggunakan kalimat ma basaqat syajaratul dzulli itu akan lebih bagus. Akan lebih utama, akan lebih mudah dipahami. Li'anna alladzi qara'ta man satune perkara silema yatasifu kang persifatan opo alladzi persifatan pituli kelawan dawa. Alasannya apa? Li'anna alladzi qara'ta man satune perkara sile alladzi yatasifu kang persifatan opo alladzi persifatan pituli kelawan dawa. Wa yansya'ulan cukul opo alladzi cukun nganil badri saking wiji wa huwa utawi allazi iku aslu syajarati pokewit iku aslu syajarati pokewit li'anna allazi yatasifu bitul wa yansha'u nganil badri huwa aslu syajarati. Jadi alasannya karena yang memiliki sifat yang disifati dengan sifat panjang
yang disifati dengan sifat bertumbuh dari biji tersebut ya adalah batangnya pohon. Makanya di sini menggunakan kalimat ma sabaqat syajaratul dzul. Jadi yang disifati dengan sifat bisa panjang, yang disifati dengan sifat bisa bertumbuh dari biji-bijian itu adalah batangnya pohon. Tidak menyebutkan kata rantingnya, tidak menyebutkan dengan kata cabangannya, tapi langsung menyebutkan kata syajarah atau pohon, batang dari pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasful akhsonilan sifate piro-piro pang. Wa wasful akhsonilan sifate piro-piro pang bidzalikal kalon mkono-mkono tul. Wa wasful akhsonilan sifate piro-piro pang bidzalika kalon mkono-mkono tul. Ya, kemudian juga disifati dengan beberapa ranting juga bisa panjang. Pitori kita bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pitori kita bingi kelawan didalan yaitu pitori kita bingi kelawan didalan yaiku nganutake. Pitori kita bingi kelawan didalan yaiku nganutake. Ya, sing jenenge pang atau ranting-ranting dari kayu ya secara otomatis mengikuti batang kayunya. Batangnya tumbuh ya semakin panjang, semakin tinggi, secara otomatis ranting-rantingnya juga semakin panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Fattoma'u mongko utawi toma iku min a'zamil uyubi setengah saking pangluwih gede-gedine piro-piro celak. Uyub. Jadi toma merupakan uyub, merupakan aib terbesar. Jadi aib terbesar adalah toma. Toma merupakan aib. Makanya jangan sekali-kali tanam sifat toma, benih-benih toma di dalam hati kita, karena toma adalah aib yang terbesar. Sifate uyub al-qadihati kang nyajadake. Al-qadihati kang nyajadake fil ubudiyati indalam masalah ibadah. Toma itu merupakan aib yang terbesar yang bisa merusak dalam urusan ibadah. Ibadah apa saja bisa rusak. Disebabkan apa? Disebabkan di dalam hati kita ada toma. Ya maaf kayak contoh itu Mas Jan ya Miki tadi mencontohkan seperti itu. Biasa sholat subuh ke masjid ada yang ngamplopin, nggak ada yang ngamplopin, jadi di hati ada pertanyaan-pertanyaan. Ya itu makanya kadang-kadang ada sesuatu yang kebiasaan itu baik buat dia, buat si pemberi, tapi kadang-kadang kurang baik buat si penerima. Kurang baiknya apa? Ya ketika itu muncul sifat toma, ya Allah. Ya udah pokoknya kita tahu dulu afatnya atau bahayanya toma, kemudian ya sebisa mungkin kita buang dari hati kita. Tapi jangan sampai terusan jamaahnya itu diputus. Terus daripada aku toma jamaahnya mending ora sisa jamaah. Nah, ini namanya rekayasa setan ini. Jangan-jangan ini memang setan yang sedang menggoda. Jadi harus hati-hati kita, ya. Harus hati-hati. Ketika ada munculan pikiran-pikiran kayak gitulah. Daripada aku ngaji engko jadi toma ngarep-ngarep mending ora susah ngaji lah. Kayak gitu. Ya jangan, ya. Ya, jangan. Tetap ngajinya tetap jalan, punya kebiasaan jamaah tetap jamaah. Masalah di hati kita masih ada tomak-tomaknya sedikit,
ya kita tekan terus dengan cara apa ya? Pertama harus dengan didasari pengetahuan tentang bahayanya tomak kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti setelah kita tahu tentang bahayanya tomak, ya kita akan pelan-pelan akan bisa lebih menekan, sebisa mungkin kita menghilangkan. Kayak tomak apa? Kayak begal, kayak perampok itu awalnya tomak sekali ya? Ya dari tomak di situ karena mereka itu malas usaha, kepengin mendapatkan sesuatu yang secara instan, cepat akeh, cepat banyak, kayak gitu. Jadi berawal dari situ. Nah, jadi bisa jadi bisnis yang nggak masuk logika kayak gitu. Ya berawal dari tomak situ, dari hayalan, dari bayangan yang sekejap kilat dalam bayangannya itu akan kaya raya, sebulan 2 bulan kaya dadakan, kan berawal dari situ tomak. Jadi bayangan-bayangan yang hayalan ingin cepat kaya berawal dari situ juga lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa balik utawi tomak iku asru jamingil afati ini. Bal huwa balik utawi tomak iku aslu jamingil afati. Jadi pokoknya sekabehane piro-piro pancabaya itu. Jadi tomak itu menjadi awal dari segala macam bentuk afat atau bilahi atau bahaya. Jadi kejadian apa saja itu berawal dari tomak. Artinya tindak kriminal kayak tadi juga berawal dari tomak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu apa alasani tomak kue mau dadi pokoke sekabehane pira-pira bahaya atau bilahi. Li'annahu kron teman satune tomak iku mahdu ta'alluqin murni kegantungan. Iku mahdu ta'alluqin murnine kegantungan binasi kelawan menungso. Ya. Kenapa tomak menjadi biangnya ya segala macam bentuk bahaya atau afat? Karena tomak itu memang murni ketergantungan dengan orang lain. Makanya dengan siapapun, termasuk dengan para caleg-caleg juga jangan sampai tomak kita. Ya. Bentar lagi nih musim pemilu. Jangan sampai tomak. Nah, dari situ nanti tetangga pada kebagian, kita enggak kebagian juga dari situ muncul desas-desus omongan ya. Nggak ngomong sama orang, sama keluarga, sama istri sendiri itu ono kebagian sembako ini, kita kok enggak, muncul macam-macam di situ ya enggak itu. Makanya sebisa mungkin kita hilangkan masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iltajain lan ngungsi ifta'ala ifta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iltijain lan ngungsi atau femari mahdun ya. Wa iltijaun lan ngungsi ilaihi maring nas. Wa iltijaun lan ngungsi ilaihi maring nas. Tomak itu yang mengungsi kepada orang lain, artinya mengharap kepada orang lain, berlindung kepada orang lain. Wa timadun lan tetanggenan alaihim ngatasen nas. Banyak berharap. Ya, makanya ini mulai besok juga kita mau ngadepin pemilu, jangan ngarepin terlalu berharap dengan sosok pemimpin. Nanti kalau pemimpinnya ini pasti kita begini-begini, nggak usah ya, karena kita bakal kecewa. Ya, siapapun jagoan kita yang jagoin aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau si A yang jadi nanti kita akan sejahtera, kita akan begini-begini. Ya pasti secara teori pasti ada kayak gitu ya.
tetapi dalam hati kita tetap kita sandarkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah urusan hati, bukan masalah urusan teori lahiriah. Secara teori lahir menghadapi pemilu pasti kayak gitulah. Kita dalam menjagokan mesti hitung-hitungan secara matematika. Kalau si A begini, nanti kalau si B nanti begini, kalau si C nanti begini. Kan kayak gitu. Tetapi balik lagi, jangan terlalu berharap. Karena berharap kepada manusia itu pasti akan kecewa. Udah, siapapun jagoan kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa fi dzalika lan iku ing dalam mengkono-mengkono toma minal mudillati saking perkara kang asor wal muhanatilan ina. Wa fi dzalika lan iku ing dalam mengkono-mengkono toma minal mudillati saking perkara kang asor wal muhanatilan ina ma utai perkara silemala mazida kang ora tambah iku maujudun maujud alaihi ngatasé ma ya. Di dalam toma itu nanti akan muncul perkara yang asor, yang hina, yang rendah ya. Dalam masalah kebaikan itu tidak akan bertambah apapun, melainkan yang akan bertambah adalah kehinaan, rendah dan sebagainya. Pokoknya perkara-perkara ora apik yang akan muncul di situ. Berawal dari toma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu tawi sebabe toma iku asyakku mamang. Nih yang perlu kita pahami. Wasyababuhu tawi sebabe tomak mengapa seseorang bisa menjadi tomak iku asyaku sebab mamang fil maqduri indalam perkara kang den pasti. Jadi awal asal muasalnya seseorang itu bisa memiliki sifat tomak karena memang di dalam hatinya ada keraguan. Ragu dengan apa? Ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada keraguan di situ pasti. Kalau memang tidak ada keraguan di dalam hatinya, pasti toma itu enggak ada. Jadi, makanya yang perlu kita kita teliti kembali dalam hati kita, masih ada enggak sifat ragu-ragu terhadap takdir Allah. Kalau masih ada, berarti tomak masih ada di dalam hati kita. Kalau kita ingin menghilangkan tomak, berarti kita hilangkan keraguan kita di dalam hati kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jambirai ke.